Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you doing today? I hope you guys are doing well, and I hope you guys stay healthy at home. Okay, so what are we gonna do here? So you guys, since you guys are not allowed to go to school yet, so we are going to learn here using video, using a lesson video that I made. So I hope you guys appreciate my effort by watching it till the end. Okay, pinky promise. Okay, 1 2 3, pinky promise. Thank you. So the today's material is going to be science. So without any further ado, let's just jump right into the video. So we are going to continue to answer the questions from the book before. So just open your book. Buka bukunya di halaman 4. Ini tuh ngelanjutin yang terakhir kita materi pas pertemuan waktu kemarin, oke? Udah dibuka, udah ketemu? Oke, langsung aja kita bahas ya. Number 3. Hasan makes a shadow puppet with his hands. Jadi si Hasan itu bikin itu loh, Mas Mbak, kayak istilahnya shadow puppet ya, kayak wayang bayangan gitu loh. Jadi kayak lampunya kita di ruangan, terus lampunya dimatiin, terus nanti kita bikin apa gitu pakai tangan. Biasanya hewan-hewan ya, kayak gitu. Jadi kita lanjut aja ke pertanyaannya yang A ya. Describe how Hasan can make the shadow puppet a different size. Deskripsikan gimana Hasan bisa membuat wayang bayangan dengan ukuran yang berbeda. Gimana kira-kira? Ada yang tahu nggak? Ini Miss Novita kayak ngomong sendiri ya, tapi ya anggap aja kalian kalau pas Miss Novita tanya itu jawab, oke? Jadi gimana kira-kira? Ya, bener. Jadi tinggal bisa aja yang pertama itu dideketin ke tembok. Kalau dideketin atau dijauhin dari tembok itu kan ukurannya kan bisa berbeda ya. Gitu juga kalau misalnya dijauhin atau dideketin ke sumber cahaya. Oke, jadi jawabannya apa? Move. Yang pertama ya. Move the puppets, move the hands closer or further the screen or the wall gitu ya. Screen di sini tuh maksudnya tembok ya. Tulisannya jelas gak? Move the hands closer or further the screen or the wall. Coba tak cari pulpen lain ya yang lebih jelas. Wait a minute. Okay, found the pen. Or bisa move the hands closer or further the light source. Kurang source. There you go.
Jadi kalian coba deh praktekin di rumah, kayak pas kalian di kamar atau gimana, tapi dengan pendampingan orang tua ya. Itu kalian matiin lampu, terus kayak di depannya ada lilin gitu. Terus nanti kalian gerakin tangan kalian maju mundur gitu. Itu kan pasti nanti ukuran bayangan yang kalian hasilkan itu akan beda-beda. Coba deh. Oke, next. Complete the sentence. Choose the correct word from the list. Hasan makes a shadow puppet because his hands are sadan. Si Hasan itu bisa membuat wayang-bayangan karena tangannya itu yang mana? Apakah fleksibel? Fleksibel itu maksudnya tuh ya fleksibel, lentur gitu. Apakah large? Large itu maksudnya besar atau lebar. Apakah opaque? Opaque itu maksudnya tidak tembus pandang. Atau yang terakhir transparent itu tembus pandang. Jadi yang benar yang mana? Ya benar banget, opaque. Yang opaque. Karena kalau misalnya tembus pandang jadinya nggak bisa dong. Nggak bisa nanti ada bayangannya dong, ya kan? Oke, lanjut ke halaman selanjutnya ya. It's raining here. Semoga suaranya tetap bisa jelas ya dan nggak kedengeran ada hujannya. Oke, jadi ini selanjutnya. Ini tuh ada gambar organ gitu. Nah, salah satu kayak penjelasannya ini brain, heart, liver, lung, kidney, intestine. Ini tuh ada yang salah, yang mana yang salah kira-kira? Oke, yang pertama brain. Brain itu apa? Otak. Bener ya, berarti ini gambar otak kan ya? Bener. Terus selanjutnya heart. Heart itu jantung ya, Mas Mbak. Jadi orang-orang bilang kayak heart itu hati-hati, enggak. Heart itu tuh jantung, oke? And then liver. Liver itu baru hati. Ya. Jadi hati itu di sini. Terus selanjutnya lung. Lung itu paru-paru. Terus kidney. Kidney itu ginjal. Yang terakhir intestine. Intestine itu usus. Jadi kira-kira yang salah yang mana? Ya bener banget, yang salah itu yang kidney. Oke, ini tuh seharusnya bukan kidney tapi apa? Stomach atau lambung. Nah, terus kidney itu di mana? Kidney itu tuh harusnya itu yang namanya kidney, ginjal itu kan harusnya ada 2, ya kan Mbak Mas? Dan itu harusnya lokasinya di sini, di sekitaran sini gitu, ada 2 di sini gitu. Oke, berarti jawabannya kidney. Oke. Terus kita lanjut ke halaman selanjutnya ya. Oke, jadi next page. Si Oscar investigates what happened when 4 white solids are mixed with water. Jadi si Oscar itu menginvestigasi apa yang akan terjadi ketika ada 4 zat padat yang dicampur dengan air. Jadi zat padatnya apa aja itu nggak disebutin ya. Oke, yang pertama dia menaruh 10 cm kubik air di kayak tabung gitu yang dipakai buat ngetes nanti. Terus selanjutnya dia mengukur suhu dari air. Jadi suhu awalnya air itu diukur ya. Terus selanjutnya dia kemudian memasukkan 1 gram zat padat ke dalam gelas percobaan yang sama. Terus selanjutnya dia mengaduk zat padat dan juga air selama 1 menit.
Terus selanjutnya dia mengukur suhu air lagi. Jadi tadi sebelumnya udah diukur sebelum dimasukin zat padat tadi, terus habis itu setelah dimasukin diukur lagi gitu. Nah, setelah dia melakukan percobaan tersebut, ini hasilnya ya. Jadi tadi kan ada 4 zat padat kan ya. Ini A, B, C, D. Terus ini temperatur sebelum dimasukin, ini temperatur setelah dimasukin, terus ini penampakan cairannya setelah diaduk gitu ya. Oke, lalu kita masuk ke pertanyaannya. Oke. Jadi ini disuruh kayak mencocokkan gitu loh. Ini itu tuh alatnya, terus ini tuh pengukurnya. Jadi yang pertama balance. Balance itu artinya apa? Timbangan. Jadi gimana? Kalau timbangan itu berarti pasangannya yang mana? Ya bener banget, timbangan jadi yang 1 gram of solid. 1 gram zat padat. Terus selanjutnya measuring cylinder. Silinder itu kayak ya itu kayak silinder buat ngukur, berarti bener 10 cm cubic of water. Terus selanjutnya stopwatch. Kalau stopwatch berarti buat ngukur apa? Waktu kan? Berarti yang mana? Yang 1 minute. Oke, terakhir thermometer. Thermometer dipakai untuk mengukur temperature of water, suhu dari si air tadi. Oke? Jelas ya? Selanjutnya next. Oke, lanjut ya. Terus pertanyaan yang B itu, which solid made the water warmer? Zat padat mana yang membuat air itu lebih hangat? Nah, kalau dilihat dari sini, otomatis kalau misalnya yang membuat air lebih hangat itu harusnya yang sebelah sini itu lebih besar dari yang sebelah sini suhunya. Mana yang suhunya lebih besar? Ini 20, ini 30, berarti bener ya, ini lebih besar ya, jadi lebih hangat ya, solid A. Terus 20 ke 23 berarti lebih hangat juga ya. Nah ini 20 ke 17, enggak ya berarti. 19 masih sama ya, berarti enggak juga. Berarti jawabannya A and B, solid A and B. Oke, yang selanjutnya yang C, which solid did not dissolve in water? Zat padat mana yang nggak bisa larut dalam air? Dissolve itu larut. Oke, yang mana yang nggak bisa? Kira-kira ngelihatnya gimana? Nah, kita ngelihatnya bagian sini nih. Bagian yang mixture ini. Nah, colorless itu jadi nggak berwarna. Jadi bening gitu ya. Terus ini blue, warna biru. Ini jadi nggak berwarna juga. Jadi semuanya ini kan mereka jadinya menyatu kan Mas Mbak. Buktinya bisa jadi berubah warna ini berarti tandanya mereka udah menyatu kan. Berarti yang ini cloudy mixture. Cloudy mixture itu kayak berawan gitu loh. Jadi kayak gerinjil gitu loh. Nggak bisa larut dalam air. Nggak bisa nyatu gitu sama airnya. Berarti yang D. Alright. Terus kita terakhir nomor 6 sekalian ya. Yang ini. Oke, ini ngomongin soal suara ya. Kita dari pernyataan ini tuh ditanya mana yang benar, mana yang salah gitu. Yang pertama, sound can travel through air. Jadi suara itu bisa travel bahasanya yang tepat. Suara itu bisa menyebar gitulah. Suara itu bisa menyebar melalui udara. Benar apa enggak? Jawabannya benar. Lah kalau enggak lewat udara, dia lewat mana? Kan suara kan ya udah kita bisa denger gitu. Otomatis kan penyebarannya melalui udara.
Terus selanjutnya sound travel as vibration. Jadi suara itu menyebar melalui getaran. Iya, benar juga. Terus next, sound travels at the same speed in all materials. Benar apa enggak? Jadi suara itu menyebar dengan kecepatan yang sama di semua benda. Benar apa enggak kira-kira? Enggak ya. Beda-beda. Jawabannya salah. Terus yang terakhir, we hear sounds when vibrating air hits our eardrums. Kita bisa mendengar suara ketika getaran itu mengenai gendang telinga kita. Bener apa enggak? Yap, bener. Oke? Gitu ya. So, that's all about the science online class, the science lesson video. I hope you guys can understand what I just said, can understand my explanation. So if you have any questions if you have any question related to the material, just comment down below and I'll answer your questions. Jadi kalau punya pertanyaan mengenai materi yang baru disampaikan, bisa komen ya, nanti coba akan jawab nanti pertanyaan kalian. Okay? I think that's all. Thank you so much for watching the video. I hope you get something from this video. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope I can see you soon at the class. Bye.